Ooh, take a look at that. Tommy and Stacy are growing up so Check out that gift soon shop. I'll need a bigger camera. Aduh. Halo guys semuanya, balik lagi nih bersama dengan Detektif Q yang channel. Setelah kita melihat responnya Pak Cumi mengenai berita yang terjadi tentang bullying, apa respon guys semua? Ini sebenarnya bisa diatasi jika kita semua aware terhadap apa-apa saja sih di bullying di sini, apa yang dampaknya, lalu bagaimana kita bisa merespon untuk mengantisipasi bullying tersebut, baik itu dari korban ataupun nanti dari pihak tempat si korban ini mengadu. Oke, baik, kita langsung saja ke poin ceritanya terlebih dahulu. Oke, let's go. Nah, oke, kita layarnya sedikit salah tempat. Nah, mantap. Jadi kita pastikan dulu nih, seperti orang yang menunjuk di sini, dia menunjuk seolah-olah ini adalah si pelaku dan ini adalah si korban. Nah, banyak mungkin yang bilang, nah itu cuma bercanda detektif, zaman sekarang ya gini. You know guys, sedikit detektif tekankan lagi ya, kalau memang kesannya bercanda, semua orang baik itu pelaku atau korban sama-sama ketawa. Remember that, jangan pernah mendeskripsikan hal itu seperti itu maupun defense mechanism apapun ya. Wow. Kecuali kalau dua-duanya sama-sama senang dan sama-sama ketawa ya. Jadi kita pastikan dulu apa itu bullying, tanda-tanda dampak, dan apakah kita bisa mencegah bullying semuanya. Nah, kita lanjut. Nah, oke. Nah, kalau memang dilihat dari definisi bullying itu sendiri, perilaku agresif yang berulang dan disengaja terhadap seseorang yang lebih lemah secara fisik atau emosional. Dan jenis bullying itu sendiri terdiri atas bullying verbal dengan ucapan, bullying fisik dengan tindakan atau pelakuan, bullying psikologis, dan seperti zaman sekarang yaitu cyberbullying yang merugikan korbannya. Impactnya sendiri, impactnya bisa menyebabkan stres, kecemasan, depresi, dan merusak kesejahteraan mental serta fisik korban. Nah, ini ada penjelasan lebih lanjutnya yang harus guys semua mengerti dan paham lah ya. Apa dampak paling fatalnya jika terus dibiarin atau bahkan salah mendukung ini ceritanya. Gimana tuh Pak Cumi? Oke, detektif juga paham. Kita lanjut. Nah, ini nih tanda-tanda korban bullying yang harus banget kita aware, baik itu dari pihak orang tua ataupun itu dari tempat kita sekolah alias guru atau di mana saja lah. Perubahan perilaku yang dimana sering mengalami perubahan drastis, seperti mereka mulai menarik diri atau jadi lebih agresif, yang dimana kalau detektif baca di sebuah jurnal boleh ditampilkan.
Nah, itu boleh dicek sumbernya ya. Nah, itu kalau sumbernya itu mengatakan perubahan perilaku di sini memang bisa menurun, bisa meningkat sesuai dengan yang telah dijelaskan di sini. Jadi penarikan diri di sini bermula dari nanti cemas. Nah, cemas hingga berdampak pada pola pikirannya yang mulai tak karuan, mulai menarik diri, dan jika dibiarin lama-lama maka orang tersebut akan menjadi depresi. Akan menjadi depresi dan dibiarin lebih lama lagi akan menjadi poin nomor 3. sorry. Jadi maksud poinnya di sini adalah pertama itu terjadi perubahan perilaku kecemasan terlebih dahulu. Kemudian terjadi perubahan perilaku seperti pada poin pertama di sini. Kemudian dibiarin lama-lama akan terjadi gangguan tidur atau makan karena mereka ketakutan, tidak ada tempat bicara, dan ketika ada seseorang yang bisa mereka curhatkan, bisa mereka sampaikan apa permasalahan mereka tapi tidak ditanggapi. Dan yang ketiga, dibiarin lama-lama mereka mulai menarik diri dari situasi sosial, which means itu menarik dari lingkungan sekolah. Dampak lanjutnya lagi, dia hanya lebih suka berdiam di rumah, menghindari situasi malas ke sekolah. Dan dampak lanjutnya lagi, tali. You know what it means ya. Tidak perlu jelaskan lebih lanjut karena nanti berdampak ke sini masalahnya. Nah, ini tanda-tanda pelakunya. Yang pertama itu sering menggunakan bahasa kasar dan menghina orang lain, dan termasuk pelaku ini mendominasi kelompok dan menerapkan tekanan sosial dan kepada orang yang lebih lemah. Dan yang ketiga ini guys, yang mana mouse-nya, sorry. Ketiga ini mempertontonkan tindakan agresif seperti pemukulan atau merusak benda milik orang lain. Dan guys, lihat, dan tanggapan Pak Cumi itu memang adalah kejadian realita yang tidak bisa dipungkiri lagi. Namun sebenarnya kita masih bisa melakukan tindakan preventif agar kejadian ini tidak pernah terjadi atau tidak pernah terulang lagi. Nah, ini adalah dampak sesuai dengan penjelasan detektif di jurnal itu ya, emosional, pendidikan, dan juga kesehatan bagi korban bullying ini. Nah, peran paling penting. Yang pertama, peran orang tua harus memang terlibat aktif dalam mendidik anak, terutama toleransi, empati, dan bertindak jika mereka melihat bullying. Mantap. Kemudian, ini nih, yang mungkin detektif harapkan banget untuk di kedepannya agar berita-berita mengenai bullying itu nggak akan terlihat lagi. Ciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Berikan pendidikan tentang pentingnya menghormati perbedaan. Wow. Dan yang terakhir, peran lingkungan sekitar, sekolah, komunitas, dan teman-teman memiliki peran penting dalam membangun lingkungan dan mendukung toleransi dan penolakan terhadap bullying. Well guys, ini perlu diterapkan sejak dini, baik itu dari orang tua ataupun dari nanti guru kita, tempat
kita menyampaikan curhat kita di sekolah, peran lingkungan sekitar, carilah teman yang memberikan nilai positif terhadap diri kita sendiri ya. Dan tidak lebih juga, paling pertama sekali dari ketiga ini adalah tetap curhatkan juga ke yang di atas ya guys ya. Sip. Oke. Nah ini nih, kita perlu kesadaran atau mungkin sedikit ide aja ya. Kita lanjutkan sedikit lagi. Kampanye anti-bullying ini sangat utama. Apa yang kita perlu jelaskan untuk anti-bullying ini? Kesadaran guys, kesadaran bahwa bahaya bullying itu sangat dalam, sangat menusuk. Jangan sampai apa yang terjadi dua berita sebelumnya, bullying itu hanya bercanda. Jangan bawa baperan, jangan bawa ini itu. Ini berbeda bro, ini berbeda ya. Dan ciptakan lingkungan yang aman. Bentuk perilaku yang mendorong kesetaraan dan penghormatan. Sedikit note ya, mungkin nanti ada yang berkomentar berbeda dari perspektif detektif, tapi di sini bagaimanapun ya, sampaikan kalau memang ingin bercanda dengan konsep dua belah pihak sama-sama terhibur itu. Oke. Dan yang terakhir, lakukan kolaborasi untuk memperkuat upaya mengatasi bullying secara luas. Tetap. Yap guys. Itulah tips-tips penting dan tips-tips utama agar yang terjadi, bullying yang terjadi di berita yang dilihat oleh Pak Cumi tidak terulang lagi ke depannya. Oke, baiklah guys semua, kita cukupkan dulu mengenai materinya hari ini. Bukan materi sih, tapi sedikit masukan detektif mengenai berita yang dilihat, dua berita yang dilihat oleh Pak Cumi ini. Semoga ini bisa menjadi masukan atau hal yang membangun ke depannya nanti, agar berita-berita bullying itu tidak pernah terlihat lagi di tahun-tahun ke depannya. Ya, jangan sampai terjadi lagi dimanapun kita berada nantinya ya guys ya. Dan pesan detektif terakhir, aware lah terhadap situasi hal ini, aware atau sadari juga perubahan perilaku yang terjadi pada korban bullying ya guys ya. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai berdampak ke tali ya. Oke, thank you ya guys telah lihat video detektif kali ini ya, sekitar 15 menitan saja. Tetap support, klik like yang banyak dan share ke teman-teman lainnya guys ya. Oke, see you in the next video, bye and ciao.